Jadi dunia ma'rifat ini kan kumpulan ilmu hakikat tentang Allah. Ini cara memperolehnya gimana? Maka di dalam kitab Notoilah itu dibagi dua. Ada yang dijemput oleh Allah. Itu namanya majzub. Orangnya sampai, tapi nggak perlu dia usaha apa-apa. Allah jemput. Tapi taruhannya, jiwanya, keluarganya, semuanya sudah habis semua. Ya. Tapi ada orang yang dia lahir sebagai orang manusia biasa, normal, pikirannya, ya rasionalnya, hitung-hitungannya matematis lah. Orang ini kemudian mengalami kesadaran, kayaknya ada sesuatu yang lain dalam diriku. Lalu dia mencari. Pencarian dia disebut dengan suluk, orangnya disebut salik. Nah, ya Allah. Maka ada dua jalan kepada Allah. Majzub, suluk. Orang yang majzub, yang ditarik oleh Allah, ada yang suluk. Dia kemudian mencari jalan kepada Allah. Maka ada hadis man salaka thariqan. Siapa yang mencari jalan, menempuh jalan. Jadi jalan kemana? Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman. Mencari ilmu. Ilmu mana yang paling mulia? Ilmu paling mulia, kata Imam Ghazali, adalah ilmu yang objeknya paling mahal. Objeknya paling mulia. Maka, kalau ada orang cuma belajar bikin bangunan, dia nanti jadi tukang aja. Tapi kalau dia belajar arsitek, dia nanti jadi arsitek. Kerjaannya lebih berat atau lebih ringan? Zohirnya lebih ringan kan, lebih tapi ringan, batinnya lebih berat. Tanggung jawabnya. Iya, cuma di badan dia biasa, nggak perlu hitam legam dia. Coba dia mulia nggak? Jadi dia kualitas bangunan yang dia pelajari, filsafat bangunan. Makanya ilmu arsitek itu ilmu filsafat. Jadi kalau ada teman kita mengharamkan filsafat, terus bilang aneh ini teracuni filsafat, dia seorang arsitek, ya dia filsafatnya. Dia makan dari duit haram tuh, kasih ke aneh aja, terhalal. Itu bahasa Bang Ana itu. Kasih ke aneh aja ntar bebas gitu. Terus, kalau ada orang mengenal tentang Allah, itu baru perintahnya. Ada yang kenal yang memerintah, mana yang lebih keren. Maka kita coba lihat, ada rakyat, ada menteri, ada keluarga. Mana yang lebih dekat ke presiden? Ke raja, menteri. Ke gubernur, ke bupati. Keluarga dia, atau keluarga. Menteri, atau rakyatnya? Keluarga. Keluarga dia. Atau ada rahasia yang nggak dia bagi keluarga, teman dekatnya. Si teman dekatnya ini mengenal si pejabat ini, bukan yang dikenal oleh orang-orang di luar. Karena dia dikenal, dia dapat posisi ntar jadi menteri, jadi penasehat, kira-kira begitu. Semakin tinggi pengenalan orang kepada objek yang mulia, semakin mulia dia di dunia. Kalau objeknya dunia. Yang paling mahal di dunia kan emas, dinar, berlian. Kalau ada orang sanggup menguasai ilmu ini dan dia bisa menguasai tambang-tambang ini, dia pasti paling mulia di dunia. Duitnya paling akeh lah. Tapi kalau ada orang yang mengenal pemilik langit dan bumi ini, sumber langit dan bumi ini, dia akan lebih mulia dunia dan akhirat. Makanya nanti ketika ada pilkada, pemilu, itu pada caleg-caleg itu, calon-calon itu datangnya kemana? Nyari wali nggak? Nyari wali. Karena percaturan ini bisa dirubah dengan main biliarnya wali kan. Percaturannya mereka. Mereka tendang sini yang kena mana gitu. Jadi waktu ada seorang calon, dia nyalonin dirinya, itu suaranya udah banyak. Tapi dia masih cari backup, kiai-kiai dikumpulkan di istana. 40 hari, 40 malam, zikir, tahlil, Quran, zikir, tahlil, Quran. Menang dia. Jadi mereka cari backup, orang-orang yang punya akses langit. Terus yang raja siapa? Dia atau ulama itu? Ntar coba lihat, kalau selesai dia cium tangan nggak sama kiai? Jadi yang mulia sang wali atau sang raja? Karena sang wali punya akses kepada sang raja di raja, raja dunia pun minta tawasulan, minta doa supaya dia jadi presiden, jadi gubernur, jadi wali kota. Nah, itulah tahapan-tahapan ma'rifat. Nah, kita ini karena suluk malas, majzub juga enggak. Ya udah kenal aja deh sama beliau, dekat aja sama beliau, disayang, ntar dibawa lah. Syafaat, itu syafaat. Ya suluk nggak mau, ya kan? Nggak mau kan suluk, atau disuruh nggak mau nggak tidur 40 hari, 40 malam. Seperti Nabi Yunus. Nggak mau kan? Nggak putus nyebut nama Allah selama sekian hari. Itu berat. Makanya minta rukhsah dari April ke Oktober kan. Atau rukhsah belum? Kan kalau boleh. Kalau nggak boleh, jangan. Tapi sebenarnya orang dapat rukhsah. Rukhsah itu sudah majzub. Jadi salik ini namanya murid.
Dia mencari. Tapi sebenarnya orang yang mencari ini, dia dicari juga. Jika si murid sudah mencapai kesadaran penuh, baru dia sadar bahwa dia sebenarnya majzub juga. Jadi sebenarnya salik itu orang majzub tapi yang belum sadar. Versi kita belum Maulana. Ntar kalau versi Maulana beda lagi. Dia sebenarnya sudah ketertarikannya sudah ketarik. Ada magnet di sini, di dalam dirinya ada besi berani istilahnya kan. Ada logam. Logam itu akan cuma dia nggak sadar nih, dia masih melawan, yang menghadang dengan rasionya, jubah-jubah kealimannya, jubah-jubah keduniaannya, masih ngelawan, akhirnya bisa ketarik lagi, jauh lagi. Tapi ada saat semakin dekat, kadang-kadang dia di sini, sumbernya mendekat. Nah, itu yang majzub. Selama ini dia masih mencari itu salik. Tapi ketika sumbernya mendekat, langsung dia majzub. Majzub ini macam-macam awalnya. Ada yang majzub mahabbah. Itu kayak orang-orang yang semi-semi kasmaran. Orang kasmaran itu kan kayak ya semi-semi gila lah. Ya itulah ya beberapa habib kan ada. Ada yang majzub salik. Dia majzub tapi mengerti salik. Ini normal orangnya. Dan itu yang disebut kamil mukamil, orang yang ideal menjadi mursyid. Majzub ini nggak bisa jadi mursyid, dia cukup dijadikan ibarah doa-doanya. Tapi kalau si majzub yang salik, ini yang mursyid yang sebenarnya. Kalau salik jadi majzub, kemursidannya belum sempurna sampai dia betul-betul sadar tentang kemajzubannya itu. Maka di Quran itu dalilnya kan, kita antum menanya dalil terus kan pasti. Surat Asy-Syura ya. Allahu yajtabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Setelah laisa kamitslihi itu, setelah lahu maqalidus samad. Aduh, ayat berapa itu? Yajtabi ilaihi may yasha. Jadi majzub itu disebut di Quran mujtabah. Orangnya dipilih, ditarik. Tapi ada orang yang mencari jalan hidayah, wa yahdi ilaihi may yunib. Maka orang-orang yang pengen mencari jalan, Allah kasih jalan, dikasih guidance. Maka Al-Quran itu, di situ ada sisi suluknya, ada sisi jazabnya. Kita sebut jazbah, cuma orang Jawa nyebutnya majdub. Jedub. Luar biasa. Kalau istilah orang Betawi, Pak, jazab itu jadjab. Nah, itu istilah, perbedaan istilah aja. Istilah lidah. Ya. Jadi jangan jadikan masalah nanti ketika beda istilah. Dan memang detail ya, bahasa Arab tuh ya. Sangat detail. Adab, perilaku, adab, jadi peradaban gitu ya. Iya. Beda bahasa Indonesia ya? Iya. Saya makan tadi, sekarang, besok sama aja. Itu kira-kira Maulana, cocok nggak?